Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Sistem Informasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini kami akan membicarakan mengenai materi Enterprise Management Information System. Anggota dari kelompok kami yang pertama ada Febri Adea Diana dengan NIM 131, yang kedua ada Nadila Dwi Wulansari dengan NIM 132, yang ketiga ada Muhammad Andika Purnama dengan NIM 114, dan yang terakhir ada saya sendiri, Indi Fariha dengan NIM 117. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke poin-poin yang akan kami bahas dalam slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian dan konsep dasar enterprise management, yang kedua ada integrasi sistem enterprise, yang ketiga ada tantangan dan perencanaan, dan yang terakhir ada manfaat dan peranan enterprise. Baik, poin pertama yaitu mengenai pengertian dan konsep dasar enterprise management information system. Enterprise Management Information System merupakan suatu sistem dari manusia, peralatan, data, kebijakan, dan prosedur yang muncul untuk menyediakan suatu layanan atau produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan. Sistem enterprise ini mendukung struktur organisasi untuk menciptakan budaya organisasi yang lebih disiplin daripada sebelumnya. Hal mendasar dari sistem informasi enterprise adalah platform teknologi yang bisa menyatukan keputusan yang diperluas juga dengan domain di seluruh perusahaan. Integrasi sistem enterprise dalam proses manajemen aplikasi perusahaan. Hal ini berfokus pada penyelesaian proses bisnis mendasar bersama dengan pelanggan, pemasok, mitra, dan pemangku kepentingan karyawan perusahaan. Sedangkan Enterprise Research Planning berkonsentrasi pada efisiensi produksi internal, distribusi, dan proses keuangan perusahaan, seperti pada tengah gambar di atas. Ada banyak contoh dari enterprise system, berikut di antaranya. Yang pertama adalah supply chain management atau sering kita sebut dengan SCM, yang berisi sourcing dan procurement yang nantinya akan berhubungan dengan supplier. Yang kedua adalah customer relationship management atau CRM, yang berisi selling, marketing, dan service yang berhubungan dengan customer. Yang ketiga adalah knowledge management system, yang berupa collaboration and decision support yang nantinya berhubungan dengan employer. Yang keempat adalah partner relationship management yang berhubungan dengan selling dan distribution yang pastinya berhubungan dengan para partner kerja. Supply chain management atau SCM yang berfokus pada mata rantai pasokan dari hulu ke hilir untuk mencapai tingkat efisiensi dan efektivitas perusahaan yang optimal dan maksimal. Gambaran supply memperlihatkan alur permintaan barang dari customer sampai ke pabrik dan sebaliknya. SCM berfokus pada pengembangan proses pengadaan yang paling efisien dan efektif dengan pemasok untuk produk dan layanan yang dibutuhkan bisnis. Seperti yang terlihat pada diagram alir di samping yang dapat dilihat aliran informasi, aliran uang, dan aliran barang. Customer Relationship Management atau CRM adalah strategi bisnis inti yang mengintegrasikan proses dan fungsi internal dan jaringan eksternal untuk menciptakan dan memberikan nilai kepada pelanggan yang ditargetkan secara profesional. Hal itu didasarkan pada data terkait pelanggan yang berkualitas tinggi dan diaktifkan oleh teknologi informasi. Customer Relationship Management berfokus pada untuk memperoleh dan mempertahankan pelanggan atau acquisition and retention yang menguntungkan melalui proses pemasaran, penjualan, dan layanan. Aplikasi Knowledge Management menyediakan karyawan perusahaan dengan alat yang mendukung kolaborasi kelompok dan dukungan keputusan. KM akan mengelola berbagai pengetahuan yang diperlukan oleh suatu perusahaan guna mengoptimalkan produksinya. Berbagai pengetahuan membuka peluang bagi anggota kelompok
organisasi, lembaga atau perusahaan untuk berbagi pengetahuan, teknik, pengalaman dan gagasan yang mereka miliki kepada anggota lainnya. KM dapat didefinisikan sebagai melakukan apa yang diperlukan untuk mendapatkan hasil maksimal dari sumber daya pengetahuan. Gambar di atas mengilustrasikan 5 langkah penambahan nilai dalam rantai nilai manajemen pengetahuan. Setiap tahap dalam rantai nilai menambahkan nilai pada data dan informasi mentah karena mereka berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan. Adapun tahapan rantai nilai manajemen pengetahuan adalah 1. Akuisisi pengetahuan, 2. Penyimpanan pengetahuan, 3. Diseminasi pengetahuan, dan yang terakhir adalah aplikasi pengetahuan. Enterprise Resource Planning atau ERP menjadi simpul integrasi semua proses bisnis enterprise modern. Sejumlah layanan berbasis cloud menawarkan fungsi sentral bagi perusahaan global yang melayani pelanggan di seluruh dunia. ERP adalah serangkaian program terintegrasi yang mengelola operasi bisnis vital perusahaan untuk seluruh organisasi, bahkan organisasi global yang kompleks dan multi-site. Gambar di atas merupakan ilustrasi yang menggambarkan proses yang didukung oleh sistem ERP yang dipasang oleh Colgate-Palmolive Company. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan manfaat enterprise. Yang pertama yaitu peran enterprise yang terdiri dari A. Mengkoordinasikan bisnis organisasi secara lengkap dan menyeluruh. B. Menjadikan perangkat lunak. Menjadikan perangkat lunak ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, mengotomisasi dan integrasi banyak proses bisnis. 2. Membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise. 3. Menghasilkan informasi yang real time. Dan nomor 4, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang terakhir C adalah mengurangi proses kinerja yang banyak memakan waktu serta menghilangkan terjadinya duplikasi data dan membantu meningkatkan penjualan karena membantu mengelola barang atau jasa yang lebih tepat. Jadi, dapat ditarik kesimpulan, peranan enterprise adalah sistem informasi enterprise planning dapat membantu, mempersingkat dan mengontrol seluruh aktivitas bisnis seperti penjualan, pengiriman, produksi, manajemen persediaan, manajemen kualitas, dan sumber daya manusia, di mana sistem enterprise ini yang ada di setiap perusahaan dapat terhubung secara langsung dan dapat melakukan transaksi antara perusahaan tetapi tidak melanggar batasan-batasan yang ada di setiap perusahaan. Juga setiap perusahaan dapat memastikan dengan baik bahwa rantai bisnis mereka akan berjalan dengan baik karena adanya informasi yang cukup segala hal yang menyangkut perusahaan. Dari mulai pemasok sampai hingga ke pelanggan. Yang kedua yaitu manfaat enterprise yang terdiri dari 1. Integrasi data keuangan. Untuk mengintegrasikan data keuangan sehingga top manajemen bisa melihat dan mengontrol kinerja keuangan perusahaan dengan lebih baik. 2. Standarisasi proses operasi. Menstandarkan proses operasi melalui implementasi best practice sehingga terjadi peningkatan produktivitas, penurunan efisiensi dan peningkatan kualitas produk. Nomor 3. Standarisasi data dan informasi. Menstandarkan data dan informasi melalui keseragaman pelaporan, terutama untuk perusahaan besar yang biasanya terdiri dari banyaknya bisnis unit dan jumlah dari jenis bisnis. Dan yang terakhir nomor 4 adalah pengambilan keputusan menjadi efektif dan efisien. Menawarkan sistem terintegrasi dalam perusahaan sehingga proses pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efisien dan efektif. Dapat ditarik kesimpulan dari manfaat
enterprise adalah dengan menggunakan ERP dapat membantu mempersingkat proses bisnis dan membuatnya jauh lebih mudah, murah, cepat, dan efisien. Karena enterprise didesain dengan sedemikian rupa sehingga mengurangi dan menghilangkan duplikasi data selama proses bisnis berlangsung. Sistem enterprise merupakan sebuah sistem yang mengintegrasi seluruh data dan informasi yang ada di dalam suatu perusahaan. Akan sangat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan, terutama apabila muncul masalah dalam perusahaan. Maka sistem akan dengan cepat mengetahuinya dengan segera mencari dan mengambil keputusan, memecahkan masalah yang terjadi tersebut. Juga dapat meningkatkan jumlah penjualan karena sistem enterprise ini membantu dalam keluar masuknya arus barang yang ada di dalam perusahaan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam pengembangan Enterprise Management Information System. Nah, yang pertama yaitu pengembangan dari dalam sistem, yaitu meliputi perbedaan data, perbedaan jalan dari data processing, perbedaan terminologi, perbedaan tujuan, perbedaan tipe keinginan sistem, perbedaan tingkat kepentingan, dan kompetisi antar departemen. Nah, yang kedua yaitu pengembangan dari luar sistem. Nah, meliputi kemungkinan kejanggalan interface sistem, data yang diperlukan dari sistem yang lain mungkin tidak tersedia, kompetisi proyek untuk pengembangan uang dan personal, pengembangan khusus mungkin diperlukan, kompetisi antar departemen, dan konflik dengan Departemen Manajemen Information System. Yang ketiga yaitu tantangan dari keaslian atau alami sistem enterprise. Nah, yang pertama yaitu kekompleksan, yang kedua ukuran atau besarnya user dan banyaknya data, ada perbedaan integrasi, besarnya pengembangan staff, kesungguhan kerja dan panjang periode, dan kesulitan memahami sistem. Selanjutnya yaitu perencanaan Enterprise Management Information System. Yang pertama yaitu steering commit, meliputi pengadaan prioritas di antara proyek sistem informasi, persetujuan perencanaan proyek, jadwal dan budget, review kemajuan pada keputusan untuk go atau no-go, persetujuan perangkat keras utama dan akuisisi program, membantu memilih, mengatur kebijakan tingkat tinggi dan standar, menyediakan nasihat dan bantuan untuk CEO, Board of Director, dan senior eksekutif lainnya. Nah, yang kedua yaitu perencanaan top-down versus bottom up. Nah, top down yaitu dimulai dengan sebuah analisis dari semua kegiatan bisnis umum dan menurun ke sistem yang lebih khusus. Sedangkan bottom up yaitu dimulai dengan keperluan sistem khusus, mengembangkan keperluan untuk sistem dan sistem lain pada level yang sama dan bekerja naik ke sebuah sistem yang terintegrasi. Nah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.